Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita akan melanjutkan mengenai materi pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai pemanfaatan sumber daya alam dengan cara prinsip berkelanjutan dan prinsip berwawasan lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai prinsip ekoefisiensi dan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Kita mulai dari prinsip ekoefisiensi. Prinsip ekoefisiensi merupakan landasan pengelolaan sumber daya alam dengan mengurangi terjadinya berbagai risiko. Prinsip ini bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa dalam jumlah yang besar dengan menggunakan sumber daya alam dalam jumlah yang kecil, sehingga menekan jumlah limbah dan polusi yang dihasilkan. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan mengefisiensikan energi yang tidak termanfaatkan menjadi lebih termanfaatkan saat proses produksi terjadi. Efisiensi energi dapat meminimalkan energi dan bahan yang terbuang. Secara umum terdapat langkah-langkah proses produksi dengan prinsip ekoefisiensi. Yang pertama, meminimalisasi penggunaan bahan baku dan energi. Kedua, meminimalisasi pembuangan limbah beracun ke lingkungan. Ketiga, menghasilkan produk yang dapat didaur ulang. Keempat, memanfaatkan sumber daya alam terbarukan. Kelima, menghasilkan produk yang tahan lama. Dengan penggunaan prinsip ekoefisiensi, kita dapat mendapat keuntungan yang berlebih, yaitu bagi masyarakat mendapat harga produk yang lebih murah, sedangkan untuk produsen mendapatkan laba yang lebih besar. Selain itu, pencemaran lingkungan dapat berkurang karena produksi limbahnya sangat minim. Berikutnya kita masuk pada prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Ketersediaan sumber daya alam sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Jika terjadi kerusakan lingkungan, ketersediaan sumber daya alam dapat berkurang atau terjadi kelangkaan. Kerusakan lingkungan terjadi karena adanya eksploitasi sumber daya alam. Dengan demikian, sumber daya alam dan lingkungan saling terkait. Pengelolaan sumber daya alam menghasilkan produk dan limbah. Produk berupa barang untuk memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan limbah merupakan sisa energi dan bahan baku yang tidak termanfaatkan dalam proses produksi. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam memerlukan tindakan khusus terkait pengolahan limbah. Tindakan tersebut dapat diwujudkan dengan prinsip 3R, yang terdiri atas reduce, reuse, dan recycle. Pertama, kita akan membahas mengenai reduce, yaitu mengurangi. Plastik merupakan salah satu limbah yang sulit terurai. Hampir beberapa ratus tahun baru terurai. Jika dibuang sembarangan, plastik akan merusak lingkungan. Oleh karena itu, penggunaan plastik harus diminimalisir atau dikurangi dalam keseharian kita. Dalam prinsip 3R, tindakan mengurangi ini disebut dengan reduce. Reduce merupakan tindakan mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan. Tindakan tersebut menekankan masyarakat untuk mengurangi pembelian dan pemakaian barang konsumsi. Adapun beberapa tindakan reduce atau mengurangi dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut ini. Yang pertama, memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Kedua, menghindari penggunaan produk yang menghasilkan sampah dengan jumlah yang besar. Ketiga, menggunakan produk yang dapat diisi ulang, seperti halnya pensil mekanik yang isinya dapat diisi ulang. Selain itu, juga mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Kemudian, menggunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi. Jadi kita lebih hemat. Biasanya kan kita melakukan print kertas atau fotokopi pada satu sisinya saja. Untuk kedepannya, lebih baik menggunakan kedua sisinya. Kemudian, lebih sering menggunakan email dibandingkan surat secara langsung. Memang hal ini sudah banyak diterapkan pada era modern ini. Kemudian masuk pada reuse. Terlihat gambar sebuah botol bekas tersebut dapat dijadikan pot tanaman yang bagus dengan kreativitas kita sebagai pembuatnya. Pengelolaan ini sesuai dengan prinsip 3R, yaitu reuse. Reuse merupakan tindakan menggunakan kembali
menjadi barang yang masih layak pakai, seperti halnya botol bekas tersebut. Penerapan reuse dapat mengurangi produksi limbah. Reuse merupakan salah satu solusi permasalahan jumlah barang bekas yang tidak terpakai. Penerapan reuse dapat mengurangi produksi limbah. Dengan demikian, barang bekas tidak perlu dibuang, sehingga dapat mengurangi jumlah limbah yang ada di sekeliling kita. Berikut ini contoh tindakan reuse dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memilih wadah, kantong, dan benda yang dapat digunakan beberapa kali. Contohnya penggunaan baterai yang dapat di-charge ulang. Kemudian, menggunakan kembali wadah kosong untuk fungsi lain, seperti halnya botol mineral atau botol aqua yang digunakan kembali untuk menaruh minyak goreng. Kemudian, menggunakan alat-alat penyimpanan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali, seperti halnya penggunaan laptop untuk editing data di Microsoft Word. Kemudian, menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis, seperti halnya saat kalian melakukan pencatatan sebuah pelajaran, gunakanlah kembali pada bagian kertas yang masih kosong. Contoh terakhir, menjual sampah terpilah. Penerapannya di lapangan dicontohkan dengan adanya bank sampah. Dan terakhir kita akan masuk pada recycle atau mendaur ulang. Kita sering melihat tumpukan koran bekas. Koran sebenarnya dapat didaur ulang menjadi kertas karton maupun kertas buram. Itu merupakan contoh penerapan recycle atau mendaur ulang. Recycle sendiri merupakan tindakan mendaur ulang atau mengolah kembali barang-barang yang sudah tidak berguna menjadi lebih berguna. Tahap-tahap recycle meliputi pengumpulan sampah, memilah sampah, menggunakan kembali, dan mengirimkan ke tempat daur ulang. Pemilihan sampah dapat dilakukan sejak awal kegiatan. Sampah dimasukkan ke wadah sesuai jenisnya, seperti halnya saat kita membuang sampah rumah tangga, kita harus memilah antara sampah organik dan sampah anorganik. Berikut ini contoh tindakan recycle dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Jadi kita akan menggunakan plastik yang dapat terurai. Kemudian mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Berikutnya, melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Selain itu, kita dapat mengolah plastik-plastik kemasan menjadi barang yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Seperti halnya mengolah sampah plastik kemasan minuman sachet menjadi tas belanjaan. Terakhir yaitu mengolah kaleng bekas menjadi pot tanaman. Dengan kreativitas kita akan mengubahnya menjadi benda yang lebih bermanfaat dan menarik. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi pembahasan mengenai pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan di Microsoft Teams atau bisa menghubungi saya melalui WA pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.